Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali bertemu lagi dengan Ibu Deswita Herawati SPD di pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 36 Medan. Buku yang kita pakai masih tetap menggunakan buku Bahasa Indonesia, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia dari Kemendikbud Republik Indonesia, Kurikulum K13 Revisi 2017 kelas 8. Materi hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 7 tentang bahasa persuasif yang ada di halaman 175 sampai 197. KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan kompetensi dasar dari pelajaran minggu lalu, yaitu KD 3.14 dan 4.14. KD 3.14 adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan kompetensi dasar 4.14 adalah menyajikan teks persuasif baik berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, dari kedua kompetensi dasar tersebut, kita bisa mengambil tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu sebagai siswa diharapkan mampu untuk 1. Menelaah struktur dan kaidah teks persuasif, dan 2. Menulis teks persuasif. Nah, anak-anak, baiklah, kita akan pelajari, tapi sebelumnya kita ingat kembali atau kita review kembali materi sebelumnya tentang teks persuasif. Mulai dari pengertian, yaitu teks persuasi adalah teks yang merupakan sebuah teks yang bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai kemauan penulis. Kemudian teks persuasif juga memiliki ciri-ciri, ada 4 ciri-cirinya, berisi data dan fakta yang pertama, kemudian yang kedua meyakinkan pembaca, yang ketiga berisi kata-kata ajakan, dan yang keempat, menghindari konflik. Kemudian, teks persuasi itu juga berfungsi menyampaikan bujukan atau imbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual. Nah, yang terakhir, bentuk teks persuasif ada berbentuk pidato, surat, kampanye politik, atau artikel. Kemudian, di pelajaran yang lalu juga sudah kita pelajari tentang langkah-langkah penyimpulan teks persuasif dengan cara membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks, kemudian yang ketiga memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu, dan yang terakhir adalah merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, pelajaran pertama, menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks persuasif. Struktur teks persuasif itu ada 4. Pertama, pengenalan isu. Di bagian ini berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Pada bagian ini, teks persuasif berisi opini pengarang atau penulis mengenai suatu isu pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini adalah inti teks persuasif berupa dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali, berisi ungkapan-ungkapan yang diawali dengan kata demikian, demikian, dan oleh karena itu. Intinya, penegasan kembali berisi penegasan ulang dari pernyataan ajakan atau kesimpulan dari teks atau isi teks persuasif tersebut. Contoh, perhatikan teks berikut ini.
Di dalam contoh ini akan ada bagian-bagian teks yang tadi sudah disebutkan. Contoh teksnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pengenalan isu. Bagian yang ini adalah pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Bagian kedua adalah rangkaian argumentasi. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Bagian ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, ini contohnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks persuasif. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks persuasif. Ada 7 kaidah. Yang pertama, pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, dan bujukan. Hal ini adalah sering menggunakan kata-kata penting, harus, dan sepantasnya. Kemudian, kaidah kebahasaan teks persuasif juga disajikan sejumlah fakta dan pendapat. Contoh kalimat kuncinya adalah berdasarkan data dan fakta atau lain sebagainya. Yang ketiga, umumnya menggunakan kata ganti kita agar pembaca atau pendengar lebih terbujuk. Contoh kalimatnya adalah kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan sesuai topik yang dibahas. Contohnya kata teknis atau peristilahan itu misalnya internet, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contoh, kata penghubung tersebut adalah sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, dan lain-lain. Yang keenam, umumnya menggunakan kata kerja mental. Contoh kata kerja mental tersebut adalah menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Itu adalah salah satu bentuk kata kerja mental yang digunakan dalam teks persuasif. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks persuasif adalah menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya, berdasarkan itu, merujuk pada pendapat si A, si B, atau sebagainya, dan lain-lain. Nah, itulah materi kita untuk KD 3.14. Sekarang, agar kamu lebih paham dan bisa memaknai apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kerjakanlah LKPD 7.2a. Ada 2 soal. Pertama ini, jawablah pertanyaan berikut. Ada 5. Dan yang kedua, carilah sebuah teks persuasif, kemudian telaahlah struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Nah, ini adalah tugasnya. Ingat, tugas dikerjakan di kertas double folio dan jangan ditunda-tunda atau dilambat-lambatkan.
Nah, peta konsep untuk KD 3.14 adalah ini. Struktur teks persuasif atau teks persuasif yang kita pelajari adalah strukturnya dan kaidah kebahasaan. Struktur teks persuasif terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sementara kaidah kebahasaannya ada 7, yaitu menggunakan kata bujukan, terdapat pendapat, ada fakta, kemudian menggunakan kata perujukan, menggunakan kata istilah, menggunakan konjungsi kausalitas, dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang KD 414, yaitu menulis teks persuasif. Teks persuasif biasanya disajikan secara menarik dan biasanya isinya meyakinkan mengenai pengalaman yang disiratkan. Itu adalah hal terpenting yang menjadi dasar penulis teks persuasif. Ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk menulis teks persuasif. Yang pertama, kita harus melakukan atau menyiapkan bujukan dan ajakan. Karena inti dari teks persuasif itu adalah bujukan dan ajakan. Jadi, penyiapan bujukan dan ajakan itu sangat penting dalam menyusun atau menulis teks persuasif. Nah, hal ini dikarenakan karakteristik teks persuasif adalah berisi bujukan atau ajakan. Untuk itu, hal utama yang dibutuhkan dalam penulisan teks persuasif adalah menyiapkan sejumlah bujukan maupun ajakan agar pembaca atau pendengar terpengaruh. Yang kedua, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Karakteristik teks persuasif adalah berisi bujukan atau ajakan. Untuk itu, hal utama yang dibutuhkan dalam penulisan teks persuasif adalah menyiapkan sejumlah bujukan maupun ajakan agar pembaca atau pendengar terpengaruh dan kaidahnya serta strukturnya dengan tepat. Untuk hal ini kita harus melakukan langkah-langkah penulisan teks persuasif yang terdiri dari beberapa hal, yaitu ini dia ya, langkah-langkah penyusunan dan teknik penulisan teks persuasif. Pertama, langkah-langkahnya. Langkah-langkah teks persuasif itu ada 4. Pertama, menentukan tema. Ini biasanya menjadi bagian utama dari sebuah teks persuasif. Kemudian, susunan perincian. Di dalam susunan perincian ini terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Selanjutnya, kita melakukan pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan ini bisa berupa pendapat dan fakta yang mendukung dari isu yang kita angkat di dalam teks yang kita buat. Dan selanjutnya adalah pengembangan teks. Pengembangan teks adalah melengkapi atau menyempurnakan langkah-langkah sebelumnya menjadi sebuah teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kedua, teknik penulisan teks persuasif itu ada 2. Teknik rasionalisasi, artinya teks persuasif ini dibuat dengan proses menggunakan akal untuk memberikan dasar pembenaran terhadap suatu persoalan. Umumnya, di bagian teks yang seperti ini, fakta itu sangat banyak untuk mendampingi atau untuk menunjang sebuah pendapat yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua ada sugesti. Teknik penulisan berupa sugesti adalah suatu usaha membujuk atau memengaruhi orang lain untuk menerima pendapat dan pendirian tertentu. Jadi di sini banyak menggunakan kata-kata ajakan atau pernyataan-pernyataan ajakan. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk 4.14 sekarang. Supaya kamu lebih paham lagi, lakukanlah atau kerjakanlah LKPD 7.2b. Tetap soalnya hanya 2 ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Harus ada kamu jawab 5 pertanyaan. Dan selanjutnya yang kedua adalah buatlah sebuah teks persuasif tentang lingkungan hidup. Ingat, langkah-langkah penulisan teks persuasif dan tekniknya boleh kamu lakukan dan kamu bisa mendapatkan bahan-bahan lain di tempat yang berbeda. Artinya kamu bisa menggunakan
buku rujukan lain selain buku bahasa Indonesia yang kamu miliki atau materi dalam video pembelajaran ini. Nah, baiklah anak-anak, terakhir kita akan simpulkan kembali pembelajaran kita pada KD 414 dengan peta konsep yang kedua. Menulis teks persuasif. Langkah-langkah penulisan, tentukan tema, susunan perincian, pengumpulan bahan, dan pengembangan teks. Sementara teknik penulisan teks terbagi dua, yaitu secara rasionalisasi dan yang kedua adalah sugesti. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali minggu depan di materi selanjutnya.